أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin al-mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Ma'arij Telkom yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh hari ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan, dan kita masih berada di bulan Ramadan, dan bahkan kita berada di waktu-waktu inti dari bulan Ramadan. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan dan nikmat afiat, sehat lahir batin, nikmat afiat, yaitu kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan, baik itu keburukan yang berkaitan dengan hal-hal yang mengganggu fisik kita, pikiran kita, atau hal-hal yang bisa menghilangkan keberkahan dari waktu kita, seperti maksiat, lupa dengan Allah, yang itu semua insya Allah Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua sampai akhir bulan Ramadan, dan keistiqomahan itu oleh Allah terus dijaga sampai kita menutup usia kita dengan husnul khotimah insyaallah. Jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang 10 hari terakhir, ini tentu mengingatkan kita akan informasi sejarah di mana Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebelum diangkat menjadi seorang rasul, Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala dikondisikan menjadi orang yang suka menyendiri. Menyendiri dalam arti Nabi suka merenung dan mencari tempat yang kondusif untuk melakukan tafakkur atau perenungan. Nabi Muhammad SAW hidup di kota Mekah yang saat itu masih dipenuhi dengan tradisi-tradisi dan budaya-budaya Arab jahiliyah. Bahkan kesesatan yang ada pada orang Arab jahiliyah saat itu adalah mereka mengekspresikan agama mereka dengan membuat berhala-berhala, membuat patung-patung yang itu mereka yakini sebagai bentuk ekspresi mendekatkan diri kepada pencipta. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung itu melainkan sebagai bentuk wasilah, bentuk wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dibantah bahwa bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan cara menyembah patung itu adalah jahiliyah, kesesatan. Dari sisi keyakinan, dari sisi teologis, dari sisi
ketuhanan, orang-orang Arab memiliki agama seperti itu. Dan dilihat dari sisi yang lain, sisi ekonomi, masyarakat Arab terbiasa dengan praktek-praktek yang mengandung gharar, praktek-praktek riba. Kemudian orang-orang Arab juga dahulu memiliki tradisi terbiasa mengkonsumsi hal-hal yang bisa menghilangkan akal, menghilangkan fungsi akal, yaitu mengkonsumsi khamar. Bahkan khamar itu adalah minuman yang favorit disuguhkan kepada tamu-tamu yang datang ke rumah-rumah mereka. Nabi hidup dalam kondisi seperti itu. Kemudian Nabi melakukan perenungan, kontemplasi di sebuah tempat yang kita kenal dengan nama Gua Hira. Selama kurang lebih sebulan Nabi berada di gua itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama dari Al-Quran Al-Karim, yaitu Iqra. Dan wahyu itu atau ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu turun di Lailatul Qadar. Turun di Lailatul Qadar. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima qaulan tsaqila, untuk menerima wahyu yang sangat mulia, di dalamnya terdapat sebuah misi. Itu Allah kondisikan dengan sebelumnya Nabi Muhammad SAW melakukan tahannuts. Tahannuts itu adalah berdiam diri untuk melakukan perenungan atau ibadah. Dan itu terjadi di bulan Ramadan dan terjadi di 10 hari terakhir. Terjadi di 10 hari terakhir, insyaallah menurut pendapat yang rajih. Nah, kita sekarang berada di hari-hari itu. Kita sekarang berada di hari-hari, insyaallah dalam beberapa hari ke depan ini yang tinggal 8 atau 9 hari ini, kita berada di hari-hari yang dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengkondisikan Nabi Muhammad SAW untuk bersiap-siap menerima wahyu pertama. Dan Nabi SAW menjadikan momen ini atau hari-hari ini setiap tahunnya dalam menjadikan momen ini sebagai sesuatu yang dikenang dalam bentuk ibadah-ibadah yang sangat luar biasa. Yang Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri ma la yajtahidu fi ghairihi. Yang artinya adalah, ini menurut kesaksian Aisyah, dia seorang istri yang mengamati betul gerak-gerik suaminya, yang mengamati betul bagaimana keadaan suaminya, Nabi Muhammad SAW. Aisyah melihat lalu menyimpulkan dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ibadahnya ditingkatkan kesungguhannya di 10 hari terakhir, di mana kesungguhan itu tidak beliau lakukan, di mana tingkat kesungguhan itu tidak beliau lakukan di hari-hari biasa. Kita nggak mengatakan bahwa Nabi tidak bersungguh-sungguh ibadahnya di luar waktu-waktu ini, tapi Aisyah ingin mengatakan bahwa Nabi SAW lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih tinggi lagi mujahadahnya ketika masuk 10 hari terakhir atau 10 malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini adalah malam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran, dalam sebuah penafsiran tentunya, dalam salah satu penafsiran bahwa Allah bersumpah dengan malam-malam 10 hari terakhir dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal fajr, demi waktu subuh, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10.
Allah bersumpah dengan malam-malam ini. Ya. Kata para ulama, Allah tidak mungkin bersumpah dengan makhluknya, ya, melainkan pada makhluk itu ada keistimewaan yang harus diperhatikan oleh orang-orang beriman khususnya. Ya. Allah tidak bersumpah dengan makhluknya secara keseluruhan, ya. Tapi Allah pilih di antara makhluk-makhluk yang Dia ciptakan, termasuk makhluk yang bernama waktu, termasuk makhluk yang bernama 10 malam terakhir, ya. Allah pilih, ya, waktu dan 10 malam terakhir ini sebagai apa? Sebagai alat bersumpah, ya, menunjukkan bahwa ada keistimewaan yang terdapat di malam-malam ini. Ya, hanya saja keistimewaan itu hanya nampak di mata orang-orang yang ada iman di hatinya. Ya. Keistimewaan malam-malam yang ke-10 bulan Ramadan, ya, dan apa yang harus dilakukan di malam-malam 10 terakhir Ramadan itu nampak jelas, terang, istimewa dan nilainya di mata orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah bersumpah dengan 10 malam ini, menunjukkan bahwa di mata Allah malam-malam ini mulia. Nabi Muhammad SAW meningkatkan ibadahnya dengan tingkat, dengan level yang beliau tidak lakukan di waktu-waktu yang lain, menunjukkan bahwa malam ini istimewa. Istimewa di mata Allah, istimewa di mata Rasulullah, istimewa di mata orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, istimewa di mata orang-orang yang beriman, istimewa di mata orang-orang yang Allah masukkan ke dalam hatinya nur, cahaya. Dan sebaliknya, malam-malam ke depan ini nampak biasa-biasa saja. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang Allah cabut dari hatinya cahaya itu, ya. Bagi orang-orang yang belum mampu menggunakan basirahnya, melihat apa yang di mata Allah Subhanahu wa taala bernilai, tumpul melihat apa yang di mata Rasulullah SAW bernilai, sehingga masuk malam 10 terakhir Ramadan tidak terlihat ada hal yang istimewa dalam waktu-waktunya, ya. Rutinitasnya juga seperti biasa, ya. Rutinitasnya tidak ada hubungan dengan bentuk mengagungkan malam-malam ini, ya. Ya. Itulah sebabnya, ya, kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doa. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran, perlihatkan kepada kami yang hak, apa yang hak yang harus dikerjakan di waktu-waktu 10 hari terakhir ini. Perlihatkan kepada kami ya Allah, warzuqna ittiba'ah, dan karuniakan kepada kami kemampuan untuk bisa mengamalkan, mengikuti kebenaran itu. Minta kepada Allah, itu yang paling pertama yang harus dikuatkan. Nabi Muhammad adalah orang yang paling bertakwa. Para sahabatnya adalah orang-orang yang Masya Allah terdepan dalam ketakwaan, berkompetisi dalam medan-medan ketakwaan. Tapi mereka tidak pernah meninggalkan doa kepada Allah untuk dimudahkan, untuk mendapatkan ma'unah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa menikmati kebaikan di waktu-waktu ini. Bukankah Nabi Muhammad SAW di antara doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inni, ya Allah, tolong aku untuk mengingatmu. A'inni ala dzikrik. Kita gak mungkin bisa mengingat Allah selalu tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebab mengingat Allah itu kemuliaan, mengingat Allah itu adalah keistimewaan, dan itu adalah hidayah dari Allah. Dan Allah yang punya hak prerogatif untuk memberikan hidayah itu kepada siapa yang Dia pilih. Nah, kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan hidayah itu sehingga ruh kita menjadi sehat. Ruh kita ini punya kebutuhan. Kalau kita tahu fisik kita kebutuhannya makan, minum, vitamin, dan kita tahu bagaimana cara menyehatkan fisik kita. Maka orang beriman tidak boleh hanya sekedar tahu kebutuhan fisik. Sebab fisik ini biarpun diberi asupan-asupan yang istimewa, asupan-asupan yang terbaik, tetap akan mati, tetap akan dikubur, tetap akan menjadi bangkai. Sementara ada sesuatu yang sangat esensial dalam kewujudan kita, sesuatu yang sangat inti dalam entitas kita, dan dia yang menggerakkan fisik, yaitu ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Tiupan ghaib yang Allah tiupkan kepada jasmani kita, kepada jasad kita, sehingga jantung berdetak, kemudian dengan ruh itu kita bisa menggerakkan jasad ini. Ini juga butuh gizi, ini juga perlu diperhatikan asupan gizinya. Dan asupan gizi itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat intinya apa? Ingat Allah. Sholat yang tidak ada ingat Allahnya, sholat yang tidak khusyuk, lagi berdiri lain yang diingat, lagi ruku lain yang diingat, lagi sujud tidur. Ini kehilangan fungsinya, kehilangan esensinya. Padahal Allah berfirman, aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Sebab mengingat Allah adalah asupan yang sangat penting untuk rohani kita. Banyak mengingat Allah. Demikian pula membaca Al-Quran, demikian pula bersedekah. Orang bersedekah itu di samping ini merupakan ibadah sosial, intinya kan lillahi ta'ala. Dia bersedekah dan dia yakin sedang dilihat oleh Allah, lalu tenang perasaannya, ikhlas hatinya. Ikhlas hati di dalam beribadah, di dalam bersedekah, di dalam memberikan kontribusi-kontribusi untuk perjuangan umat. Ruh itu harus aktif selalu, harus ingat Allah selalu. Makanya semua amalan itu, kata Allah, kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niatnya lillahi ta'ala. Sebab amalan kalau bertolak dari niat yang benar lillahi ta'ala, maka bermakna zikir, pasti bermakna zikir, dan ruh menjadi sehat. Ruh menjadi sehat. Disinilah kita kemudian harus meyakini bahwa kita harus banyak-banyak meminta ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong aku untuk senantiasa dapat mengingat-Mu. A'inni ala dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan mampu untuk menunaikan ibadah yang terbaik kepadamu. Serahkan semuanya kepada Allah terlebih dahulu, kemudian baru kita bermujahadah, berikhtiar, agar ibadah kita benar-benar ibadah yang yang membuat kita semua menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar gerakan-gerakan sholat, bukan sekedar ruku sujud, namun kehilangan esensi kehusyuan, kehilangan esensi tumanina, kehilangan esensi kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, naudzubillah. Maka dari itu, memasuki bulan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, mari kuatkan niat, tekadkan azam kita untuk memanfaatkan hari-hari mendatang ini dengan lebih baik lagi, dengan lebih baik lagi. Ingat bahwa ini adalah hari-hari menjelang akan berakhirnya Ramadan. Kita
sudah sudah melewati hari-hari ketika akan menyambut bulan Ramadan dengan ucapan marhaban ya Ramadan, marhaban, selamat datang wahai Ramadan. Banyak spanduk-spanduk yang tergantung di halaman-halaman masjid bertuliskan marhaban ya Ramadan. Itu seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu sebelum Ramadan datang, bahkan ada yang sebulan sebelum Ramadan datang sudah ada marhaban ya Ramadan. Ya. Tak terasa waktu terus bergulir dengan sangat cepatnya. Kita sekarang sudah lagi tidak mengatakan marhaban ya Ramadan, tapi wada'an ya Ramadan. Selamat tinggal wahai Ramadan. Kalau kita sudah keluar dari bulan Ramadan, maka ibadah kita di mata Allah sudah tidak sama bobotnya ketika kita kerjakan di bulan Ramadan. Ya. Pintu-pintu surga kembali ditutup, pintu-pintu neraka kembali terbuka, ya. Dan para syaitan kembali beraksi lebih maksimal lagi untuk menggoda kita. Ya. Ya. Nah, itu kalau sudah di luar Ramadan. Tapi alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan dan masih tersisa hari-hari, malam-malam yang tentu sangat istimewa. Tinggal 9 hari lagi insyaallah, ya. Mari kita tekadkan, ya, saling mengingatkan di antara kita, ya, tanpa terkecuali saya juga harus diingatkan dengan kawan-kawan semuanya, ya. Ini adalah hari untuk kita maksimal di sini. Kenapa harus maksimal? Ya, karena Nabi yang mengajarkan, ya. Karena Nabi yang mengajarkan. Kita kan cinta Nabi, kita kan ingin meneladani Nabi, maka kita maksimalkan. Nah, yang dimaksimalkan oleh Nabi alaihissalam di malam-malam ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya langsung saja kepada kesimpulan bahwa di malam-malam Ramadan ini ada satu malam yang kalau seseorang beribadah di malam itu, maka ibadahnya di mata Allah lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan di luar malam itu. Kalau seseorang sedekah di malam itu, maka sedekahnya lebih baik daripada sedekah selama 1000 bulan di luar malam itu. Ya. Ya. Hanya saja, ya, saya lebih kepada pandangan yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini, ya, memang dapat hampir dipastikan terjadi di malam-malam ganjilnya, ya, di malam-malam ganjil dari malam-malam Lailatul Qadar, dari malam-malam 10 hari terakhir. Tapi mengenai persisnya kapan, ini misterius, ya, ini sesuatu yang misteri, ya, tidak bisa dipastikan, meskipun ada pendapat-pendapat dan masing-masing ada dasarnya, apakah itu di malam 21 atau malam 23 atau malam 25, ya. Tapi memang nampaknya lebih nampak hikmahnya ketika Allah menyembunyikan persisnya di malam apa itu malam Lailatul Qadar, ya. Ya. Jadi dalam sebuah hadis Nabi, ya, hampir-hampir Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai kapan itu persisnya malam Lailatul Qadar, ya, hampir saja. Ya, ketika Nabi mau menyampaikan kepada para sahabatnya, tiba-tiba di masjid ada yang sedang berkelahi, ya. Ya, ada yang, ini saya bacakan hadisnya, ya, ada yang sedang kelahi, ada 2 orang yang sedang berkelahi. Lalu Nabi mengatakan, inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar. Aku ini keluar dari rumah menemui kalian untuk memberitahukan kapan itu malam Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulan wa fulan. Tapi ada 2 orang yang saling bertengkar. Farufi'at. Lalu malam itu oleh Allah menjadi dirahasiakan. Malam itu dirahasiakan kembali oleh Allah. Wa asa an yakuna khairal lakum. Ya, mudah-mudahan ini adalah kebaikan untuk kalian, ya. Iltamisuha, maka dari itu kejar malam itu, cari malam itu di malam yang ke-23, malam ke-25 dan malam ke-27, ya.
Itu hadis ini ada hadis seperti itu. Jadi ini malam hampir oleh Allah melalui Rasulullah SAW dibuka untuk umat. Tapi tidak jadi karena apa? Karena Nabi melihat ada 2 orang berkelahi. Ya, sebelum saya masuk kepada bagaimana kemudian kita mencontoh Nabi SAW di malam ini, saya ingatkan akan satu poin, ya, bahwa bertengkar antara sesama kaum muslimin itu sebab hilangnya keberkahan. Ya. Malam Lailatul Qadar itu hampir saja disampaikan oleh Nabi SAW, tapi menjadi hilang atau menjadi terlupa oleh Nabi dikarenakan Nabi melihat ada 2 orang bertengkar. Jadi 2 orang saja yang bertengkar mengakibatkan menjadi tersembunyikan itu kapan persisnya malam Lailatul Qadar itu. Ya. Itu kalau 2 orang yang bertengkar. Bagaimana kalau yang bertengkar 2 partai? Ya. Bagaimana kalau yang bertengkar itu 2 paguyuban atau 2 kelompok masyarakat kan? Ya. Itu makin banyak berkah yang hilang. Ya, makin banyak berkah yang hilang. Ya. Sehingga maksudnya apa? Maksudnya mari kita berusaha terus untuk menghindari hal-hal yang bisa memicu permusuhan di antara kaum muslimin. Ya. Bahkan berdebat saja Nabi tidak suka meskipun benar. Ya. Berdebat. Ya. Ya. Nabi memberikan jaminan untuk orang yang meninggalkan debat. Ya, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku menjamin untuk seseorang yang meninggalkan debat kusir, aku jamin untuknya rumah di pinggiran surga. Meskipun dia benar dalam debatnya. Nabi tinggalkan. Ya. Nabi arahkan umatnya untuk jangan berdebat. Kalau berdialog ya, dengan adab, dengan menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, ya, dengan narasi-narasi yang yang akademik lah, narasi-narasi yang bagus, ya. Ya, menjaga agar jangan sampai ada ketersinggungan, itu silahkan, bagus itu ya, dialog keilmuan. Tapi kalau berdebat kusir yang bisa memicu adanya permusuhan, ini Nabi nggak suka, dan gara-gara seperti ini akhirnya hilang informasi tentang kepastian kapan itu malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, maka dari itu kita harus ingat bahwa ya, ini malam adalah malam yang memang berpindah-pindah ya. Tidak ada kepastian persisnya di malam witir yang mana ya. Tapi di antara hikmahnya adalah hendaknya kita bersungguh-sungguh di malam itu. Ya, qiyamul lail, ya, membaca Al-Qur'an, ya, bersedekah. Ya. Dan ingat, membaca Al-Qur'an itu tidak cukup dengan dibaca. Ya. Berinteraksi dengan Al-Qur'an itu ada dua pola pendekatannya. Ya. Ada 2 caranya. Yang pertama adalah membaca dengan bacaan yang benar, ya, bacaan yang sesuai dengan tajwid. Dan yang kedua adalah mentadabburi. Ya, mentadabburi itu kewajiban. Kita masih dianggap oleh Allah mengabaikan Al-Qur'an kalau kita hanya membaca dan sengaja tidak mentadabburi. Ya. Maka di bulan atau di waktu-waktu terakhir Ramadan ini ya, hendaknya setiap muslim itu meningkatkan intensitas interaksinya dengan Al-Qur'an dengan 2 pola tadi ya, menguasai tilawahnya dan juga mentadabburi Al-Qur'an. Ya, terus terang aja kalau kita berbicara bagaimana tajwid kita, bagaimana tahsin kita kan masih PR ya. Ya, saya pun juga yang ya meskipun sudah cukup lama belajar bahasa Arab, saya masih mengakui bahwa masih banyak makhraj-makhraj yang saya kurang tepat di dalam mengucapkannya ya. Ya. Ya, semua kita perlu belajar. Dan momennya paling pas di bulan Ramadan ini, di malam-malam Lailatul Qadar. Membaca tafsirnya. Ya, itu untuk mentadabburi. Ya, sebab tujuan daripada diturunkannya Al-Qur'an itu adalah ya, kita mentadabburinya.
Ya. Apa artinya tadabbur? Nah ini dia, ini yang perlu dijelaskan. Apa tadabbur itu? Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Aw ala qulubin aqfaluha? Atau di hati-hati mereka ada kunci-kunci yang menggembok hati itu. Ya. Maka mentadabburi Al-Qur'an adalah keniscayaan sebagai salah satu rukun, salah satu syarat kesempurnaan kita di dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Tidak cukup dengan membaca, ya. Tidak cukup dengan membaca. Kalau belajar tafsirnya itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Belajar tafsir Al-Qur'an hukumnya fardu kifayah. Ya, enggak semua orang harus menjadi mufassir. Tidak semua orang harus menjadi ahli tafsir. Tapi kalau mentadabburi itu fardu ain, semua kita, mau dia seorang santri, mau dia kiai, apakah dia manajer di sebuah perusahaan atau dia seorang pengusaha apa gitu ya, semua karyawan, kalau dia muslim maka dia wajib mentadabburi Al-Qur'an. Wajib hukumnya. Pertanyaannya, apa tadabbur itu? Tadabbur itu adalah kita membaca Al-Qur'an disertai usaha untuk memahami, meyakini dan mengamalkan apa yang kita baca. Itu. Ini butuh waktu, ya butuh waktu. Nabi pernah menegur sahabatnya yang menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Ya. Kata Nabi, la yafqah. Ya. Tidak paham, tidak mengerti isi Al-Qur'an orang yang menghatamkan ke Al-Qur'an di waktu yang lebih sedikit dari 3 hari. Ya. Nabi ingin kita ini ya di samping membaca juga mengerti, dan ini butuh waktu. Dan paling bagus memang dilakukan di malam-malam terakhir Ramadan. Ya, itu insyaallah. Jadi luar biasa nih waktu ke depan ini ya kita pakai untuk mentadabburi Al-Qur'an. Ya. Artinya tadabbur adalah bertekad untuk memahami, kemudian mengimani dan mengamalkan tekad untuk mengamalkan apa yang kita baca dari Al-Qur'an ini. Itu tadabbur penting sekali. Hukumnya fardu ain. Fardu ain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di samping kita qiyamul lail ya. Ada yang qiyamulnya di awal malam, begitu akhir malam terbangun qiyamul lail lagi, masyaallah. Ini adalah bagian dari ibadah yang dijaga oleh Nabi alaihi salatu wasallam di 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian kita juga dianjurkan untuk banyak bersedekah, ya. Ya, bersedekah di malam-malam terakhir Ramadan. Dan salah satu ibadah yang dianjurkan di malam ini adalah di malam-malam Ramadan adalah beriktikaf. Ya. Tentu iktikaf itu ya 10 hari terakhir. Tapi ada juga yang mampu iktikaf di malam-malamnya saja. Ada juga yang mampu beriktikaf ya, beberapa saat saja. Tapi itu tetap harus diupayakan, ada iktikafnya. Berdiam diri untuk putus koneksi dengan semua hubungan kecuali hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk berzikir dan sebagainya. Dan doa yang sangat dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana yang beliau ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika berusaha untuk mendapatkan fadilah malam Lailatul Qadar. Doanya adalah Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabb yang Maha Penyayang. Tuhibbul 'afwa, Engkau mencintai sikap pemaaf itu. Sikap memaafkan itu. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kalau Allah sudah memaafkan kita, maka Allah menjadi suka dengan kita. Allah ridho dengan kita. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, maka apapun yang kita inginkan pasti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nanti di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam Jannatul Na'im, ke dalam kehidupan kebahagiaan yang abadi karena Allah ridho dengan kita, karena Allah memaafkan kita. Itu doanya yang dibaca di malam-malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, pada intinya bahwa mari kita berusaha untuk mengingatkan di antara kita untuk terus manfaatkan hari-hari terakhir ya, agar lebih maksimal lagi ya, yang kita usahakan lebih baik dari hari-hari sebelumnya ya, kita berdoa dan berikhtiar, bertekad agar akhir dari kebersamaan kita dengan Ramadan adalah husnul khatimah. Ingat bahwa Nabi mengatakan al-ibratu bil khawatim. Sesungguhnya
nilai suatu amalan itu diukur dari ujung akhir. Boleh di awal mungkin belum maksimal, di pertengahan belum maksimal, tapi di akhir jangan sampai dalam kondisi yang sama. Tutup dengan yang terbaik, yang biasa disebut dengan husnul khatimah. Dan insya Allah kalau Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita, maka kita nanti akan dibantu oleh Allah untuk menutup usia kita dengan husnul khatimah juga insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.